Ya, saya turut prihatin, saya kontak Nia, kamu harus tabah, tegar, kamu sudah melakukan yang terbaik buat anak kamu, ini ada jadi hikmah, jadi dipetik, jadi pelajaran, apa yang ditanam itu yang dipetik. Jadi saya minta Nia untuk tabah, ya dia minta tolong dibantu. Usahain anak saya bisa tahanan kota atau tidak ditahan. Ya kita cobalah, kan ini kan baru proses, kita serahkan kepada penyidik, mereka kan punya pertimbangan. Dan juga mungkin agar cepat ya, jangan sampai nanti kalau keluar dipanggil lama ya, lebih baik dipercepat fokus. Nah, kemudian saya katakan ya ini Nia, saya melihat dia adalah mantan saya, dia perempuan, anaknya perempuan juga, ya saya harus membela dia. Salah atau benar saya bela, memang dari awalnya memang Oi tidak terlalu terbuka ya, terutama masalah surat itu kepada kita. Dia mengatakan itu dia nggak tahu apa-apa gitu. Di situ kita merasa tertutupi gitu kasusnya. Tapi setelah perkembangan ya kita nggak bisa apa-apa. Saya sampaikan kepada Kiki yang ponakan jadi tersangka, cerita aja, kamu pantas nggak di penjara? Yang merasa nggak pantas gitu. Jadi siapa yang lebih pantas? Yang menikmati, siapa yang menikmati? Yang punya rekening, suaminya, kemudian kemana uangnya. Jadi siapa yang menikmati, dia harus bertanggung jawab. Jadi kasihanlah kalau mereka-mereka yang cuman diantar surat, disuruh-suruh, tiba-tiba harus jadi tersangka. Menurut saya itu cukup jadi saksi saja. Karena kita juga kalau menghukum orang yang tidak sesuai kesalahannya kan berat juga gitu. Jadi ketika mereka curhat, mereka gak kecewa karena suaminya Oi saat ini tidak ada dan tidak bersama Oi. Justru harusnya dia menunjukkan kalau dia sebagai suami. Saya bilang udahlah, kalau suami yang kayak gitu diamputasi aja, gak ada gunanya dibela. Sampaikan aja secara terbuka berapa yang dia terima. Selama ini kan pesta kawin juga uangnya dari mana? Ya kalau mereka tidak pernah punya uang dan uang nikmati, ya udah sama-sama aja menikmati. Sehingga bisa dibagi berapa atau bagi rata, namanya juga udah suami istri kan, kira-kira seperti itu. Bang, tapi mengawal kasus ini, abang bisa dibilang ikut mengikuti perjalanan kasus ini. Nyangka nggak sih bang sampai akhirnya Owi jadi tertangkap? Dari beberapa kali pertanyaan saya udah yakin bahwa, cuman hanya saya agak mengganjal itu adalah peran daripada beberapa orang yang tidak, yang jadi pelapor, tapi harusnya mereka. Mungkin dalam waktu dekat kita akan buat laporan kepada inspektorat maupun kepala dinas pendidikan bahwa ada seorang guru melakukan upaya pengumpulan uang dana untuk penyuapan, dan saya merasa orang-orang yang menyuap itu harusnya dipidana semua. Karena mereka bukan menipu, karena kalau menipu kan paling 1 juta 2 juta, ini kan jumlah yang banyak, berarti mereka rasa keinginan untuk menjadi pegawai negeri dengan cara yang gampang, padahal menjadi pegawai negeri itu tidak gampang. Disinilah kita lihat kecurangan-kecurangan itu ada. Ya boleh saya katakan ini kayak maling teriak maling lah gitu. Bukan saya menakut-nakuti, tapi mereka tuh harus takut. Nah, dan saya rasa tuntaskan persoalan begini supaya nanti orang nggak ada lagi atau yang ditipu, nggak ada lagi orang yang mau membayar-bayar menjadi pegawai negeri. Kalau tidak, yang nggak dikenain semua ya susah. Bang, artinya abang sendiri sebagai mantan ayah sama dari Owi sendiri melihat kasus ini kan harusnya ada diduga ada keterlibatan bang dari ibu A ini bang. Abang akan Dia terlibat, dia harus dihukum. Boleh saat ini dia melaporkan surat, tapi harusnya pihak penyidik maupun membuat satu perindik baru yang dimana mereka itu dikena juga bersama-sama gitu. Jangan hanya pasal pemalsuan surat, tapi ini suap menyuap dan ini adalah kasus korupsi. Jadi kalau mereka dikena sama-sama ya udah. Dan saya bilang sama Nia, anggaplah anak kamu lagi masuk pesantren, lagi bertobat dan lagi berobat, sehingga dia tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan itu. Mudah-mudahan ada perbaikan gitu, karena bagus. Karena selama ini kan kerjanya itu kumpul-kumpulin teman suaminya, kasih makan traktir ke Lombok sampai 40 orang. Itu kan dibayarin semua sama Oi gitu. Dan suaminya nggak bisa lagi mengatakan dia tidak tahu apa-apa. Dia menikmati dan dia mengetahui itu. Harusnya dia nggak jauh-jauh dari Oi. Sebenarnya harusnya di penjara sama-sama. abang melihat reaksi Mama Nia sendiri ketika pertama kali tahu Owi. Nia katanya sih dia menangis, tapi saya dengar, tapi sama saya bicara normal. Buktinya Nia tadi kita makan siang di rumah, kemudian kita sama-sama ke Indigo. Jadi saya lihat Nia udah mengerti lah gitu. Apalagi kan jalan satu-satunya mengganti uang korban atau menjalani hukuman, sehingga ada aspek jera buat mereka gitu. Abang ada ingin membantu upaya hukum juga bang buat Owi? Saya siapin lawyer-lawyernya aja lah. Nah kalau tidak fair juga kan nanti saya khawatir apa ya, hubungan kami kan sudah berpisah 7 tahun. Saya kan membela, tapi maksudnya
tim-tim lah gitu. Saya nggak suatu saat nanti kita kalah kan nanti disalahkan lagi serba salah. Tapi yang jelas saya nggak menyangkut kalah menang, tapi saya memberi semangat. Apapun yang terjadi, kamu adalah perempuan, kamu adalah mantan saya harus membela, dan inilah bagian dari persaudaraan. Kamu harus sehat karena ya anak kamu adalah anak saya, dan ini masalah kamu ya masalah saya. Saya nggak malu, saya nggak menutup diri untuk ini. Saya membuka pintu untuk membangkitkan dan memberi semangat, dan mudah-mudahan ada jalan semaksimal apa yang bisa saya bantu. Abang melihat apa namanya, Oi sendiri kan bisa dikatakan memiliki anak, melihat anak yang harus sementara terpisah dari Ya pastilah, tapi kan namanya resiko. Kenapa ketika melakukan itu tidak berpikir bahwa ada anak gitu. Saya tegur sama Nia, ini gara-gara kamu nih jaga anaknya Oi, sehingga peran ibunya ini hilang gitu, sehingga dia tidak punya tanggung jawab. Dia bilang takut anaknya bergabung ya. Ya dia harus merubah pola kerja gitu. Kalau bekerja yang gampang-gampang ngambil uangnya orang ya hasilnya kan jadi hidupnya tidak segampang apa yang gampang itu kan. Mas sempat tadi Mama Nia bilang ada penyesalan dalam diri Mama Nia karena selama ini mungkin terlalu sibuk bekerja Bang, sampai mungkin tidak melihat tumbuh-tumbuh. Saya nggak melihat Nia sibuk bekerja untuk meninggalkan anaknya, tapi justru Nia sibuk untuk mengurus cucunya gitu. Sehingga anaknya itu punya urusan lainnya. Inilah urusan yang tidak terkontrol. Dia merasa cukup dengan mengurus cucunya, tapi anaknya yang tidak mengurus cucunya akhirnya punya urusan-urusan yang berkaitan dengan pihak kepolisian. Mama Nia sendiri sempat stres nggak sih Bang, yang Abang tahu mungkin Apa? perkara ini? Mama Nia sempat stres dengan masalah. Oh iya, tetap. Selama ini anaknya kan dalam pelukannya gitu. Anak cucunya dalam pelukannya, apalagi saat ini kan. Tapi saya bilang sabarlah, Oi kan pintar bergaul. Walaupun dia di dalam sel, dia pasti bisa bergaul dan menjaga diri dan bersosialisasi. Pasti bisa, semangatlah. Oke? Ada rencana jenguk Bang mungkin? Ya, nanti minggu depan saya akan coba jenguk Oi, dan kita akan memberi dukungan moral, dan menurut saya suruh dia mengungkapkan siapa-siapa yang menerima uang. Oke. Untuk pasal Bang, buat penekanan aja. Dia kena pasal berapa ya? 263 ya? Pemalsuan surat, kemudian pasal 378 ya, penipuan dan penggelapan 372. Ancaman hukuman itu bisa 6 tahun penjara loh. Kalau hanya penipuan 4 tahun ya. Tapi kalau pemalsuan surat bisa 6 tahun penjara. Ya enggak apa-apa lah, mudah-mudahan ada yang meringankan gitu kan. Ada komunikasi sendiri sama pihak lawyernya. Belum ada, cuman lawyernya kita harus bisa membuktikan mendapat kuasa 225 orang, jangan dikasih kuasa 10 orang tapi ngakunya 200 gitu. Karena kenapa? Karena banyak yang merasa terancam dengan saya, seolah-olah nggak mau melapor gara-gara berarti kan bohong kan kira-kira. Sebagai praktisi hukum juga kan Bang, nah melihat kasus ini mungkin akan ada strategi untuk meringankan gitu dengan melapor. Kalau unsur terpenuhi susah strategi. Jalan adalah mempermudah penyidikan menjadi hal yang meringankan, itu aja kalau menurut saya. Saya nggak mau terlalu bertele-tele. Kalau merugikan orang ya ganti aja kerugiannya, selesai kan. Jangan sudah tidak mengganti, udah nggak ada duit, orang sulit, malah kita berbelit-belit. Nanti akhirnya terjadi hal-hal yang sangat sulit dan akan memperberat hukuman. Sikap handle-nya si Oi sendiri sama suaminya itu mungkin Ya kalau saya lihat dia terlalu membela suaminya. Jadi seolah-olah suaminya ini seorang bersih, putih, tanpa cacat. Padahal menurut saya dia mengetahui dan dia menikmati. Dan dia harus bertanggung jawab. 1 juta pun yang dia nikmati dia harus pertanggungjawabkan. Artinya harus sama-sama. Namanya juga hidup semati. Jangan lempar batu sembunyi tangan, oke? kalau sakitnya dia sendiri katanya Kalau menyangkut sakit susah. Harus biarkan dokter jiwa aja, nggak ada kaitannya. Kalau semua orang kan, ya dia kan waktu melakukan itu kan tidak seperti orang sakit, seperti orang normal. Jadi polisi menganggap dia normal. enggak, si Raffinya ini katanya sedang sakit. Saya nggak peduli tuh. Yang penting dia nggak ada. Kan keluar kota kan, oke? Nanti dari kasus ini kan jadi ada kalau berparaton TNI sendiri ada hikmah sendiri nggak jadi Oh ini hikmah besar buat keluarga Nia gitu, terutama buat Oi gitu. Ya artinya ada beberapa kasus bisa lolos, tapi yang namanya juga sepandai-pandai tupai meloncat kan tidak akan sekali-sekali jatuh juga kan. Bang, tapi dengan kasus ini Abang sama Mama Nia mungkin maksudnya jadi lebih intens nggak sih berkomunikasi, terutama Ya kami berkawan aja, bersahabat, berkeluarga gitu aja. Pada dasarnya kan Nia supel, saya juga supel. Ya biasalah kalau masa lalu saya anggap aja dia marah karena dia nggak ikhlas saya dapat yang baru kan, itu aja sih. Tapi toh tidak membuat saya menjadi pengantin baru, nggak membuat Nia menjadi pengantin baru.
Nia berpisah dengan saya karena Nia menganggap ingin mencari yang terbaik. Saya masih pede karena Nia belum dapat, ya saya masih bilang bahwa mungkin saya yang terbaik, kan, betul nggak kira-kira begitu? Oke. Statement abang sendiri bang, buat Rafli dan kasus ini mungkin negara Sudahlah, kalau sudah begini pun tidak salah pun ngaku salah. Bagaimana kalau bersalah dibuat tidak bersalah, kan? Jadi berat sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi harus tunjukkan solidaritas dan kesetiaan buat pasangan gitu. Jangan lagi senang bersama di pelaminan tapi lagi susah, semua menjadi tanggung jawab masing-masing, itu tidak baik. Oke, terima kasih. Ibu Agustin bang terakhir. Buat Agustin, tenang aja, kita akan kejar terus karena kamu adalah orang yang menerima uang dan kamu PNS, tidak pantas melakukan hal tersebut. Jadi jangan maling teriak maling, tapi harus sama-sama bertanggung jawab dan merasakan hukuman. Oke, makasih.